Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Hari ini admin akan membahas masih seputar filsafat, yang dimana admin sudah pernah membahas tentang filsafat dari menurut para ahli dan bahasa dan menurut perspektif Islam. Itu semua seputar tentang definisi filsafat. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton video sebelumnya. Dan bahkan admin juga sudah buatkan video fakta menarik seputar ilmu filsafat. Nah, sekarang admin akan membahas tentang ilmu filsafat dan logika. Perlu diingat bahwasannya logika adalah sebuah cabang filsafat, yang dimana logika dan filsafat itu tidak bisa dibedakan. Dan logika itu adalah sebuah alat untuk mempertimbangkan segala sesuatu, mempertimbangkan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi sebuah akal ini mampu dijadikan sebuah alat yang dimana mampu untuk mencari sebuah hakikat kebenaran. Dan filsuf itu sendiri adalah seorang yang cinta terhadap kebenaran. Jadi mereka menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia itu mempertimbangkan dengan akal logikanya. Walaupun pada kenyataannya logika itu terkadang bertentangan dengan sebuah kenyataan. Memang logika manusia itu terkadang salah dalam memandang segala sesuatu yang ada di dunia. Memang di dunia ini penuh dengan misteri, yang dimana di dunia ini ada sebuah fenomena yang dimana fenomena tersebut keluar dari nalar manusia, keluar dari akal manusia, keluar dari logika dan perhitungan manusia. Nah, fenomena-fenomena inilah yang disebut dengan kuasa Tuhan. Nah, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal kita, dan itu pun menyadarkan manusia bahwasannya ada yang mengatur dunia ini. Nah, yang mengatur dunia ini itulah yang disebut dengan Tuhan. Logika dan filsafat itu adalah sebuah hal yang berbarengan, yang tidak bisa dibedakan. Dan mereka lahir di zaman yang sama, di mana zaman Yunani kuno, yang dimana masyarakatnya itu berpikir tentang mitos untuk mencari sebuah hakikat kebenaran. Lalu datanglah seorang Thales yang diduga seorang filsuf pertama, dan bahkan disebutkan bahwasannya Thales ini adalah seorang bapak filsafat. Nanti admin akan jelaskan tentang biografi Thales di video selanjutnya. Dan definisi logika itu sendiri adalah suatu pertimbangan dengan akal atau pikiran yang diutarakan dengan kata dan dinyatakan melalui bahasa. Dan dengan logika, manusia mampu memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan dengan logika ini, yang diiringi dengan rasa ingin tahu, manusia mulai berpikir. Dan buah pemikiran manusia inilah yang menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu-ilmu tersebut bermanfaat hingga saat ini. Dan contoh dari ilmu pengetahuan yang berasal dari pola pikir manusia, logika manusia adalah listrik. Listrik adalah sumber kehidupan di masa modern saat ini, yang dimana listrik menjadi bahan pokok manusia. Tanpa listrik, manusia tidak bisa menghidupkan lampu, TV, HP, dan lain-lain. Dan listrik sangat berperan penting bagi perkembangan kehidupan modern saat ini. Dan listrik itu sendiri ditemukan pada masa Yunani kuno, pada zaman Thales. Thales pada saat itu mengamati fenomena batu ampere yang digosokkan ke kain wol, yang dimana menyebabkan fenomena listrik statis yang menyebabkan benda-benda ringan menempel pada batu tersebut.
Pada tahun 1733, penelitian batu ampere dilanjutkan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gilbert. Dan pada tahun 1739, penelitian tersebut dilanjutkan oleh Charles Dufay, yang dimana Charles Dufay menyimpulkan bahwasannya listrik memiliki muatan positif dan negatif. Penelitian listrik pun berlanjut hingga tahun 1800-an. Pada masa ini, ada seorang peneliti yang berasal dari Italia yang bernama Alexander Volta. Beliau adalah seorang penemu baterai. Penelitian listrik pun berlanjut hingga tahun 1831, yang dimana pada masa ini para ahli menemukan titik terang, yang dimana Michael Faraday menemukan bahwasannya listrik dapat diciptakan melalui magnet dan kawat tembaga. Dan penemuan-penemuan tersebut berkembang pesat hingga saat ini, yang dimana listrik menjadi sumber bahan pokok kehidupan masyarakat modern. Dari cerita yang admin sebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kita adalah manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, yang dimana dengan akal tersebut kita dapat berpikir, dan dimana dengan pikiran tersebut menciptakan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan cuma untuk kita, tapi untuk kehidupan masyarakat banyak. Seperti contoh penemuan listrik yang admin sudah ceritakan tadi. Itu adalah sebuah penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih sudah menonton channel ini. Itulah tadi pembahasan seputar tentang logika manusia. Bagi teman-teman yang suka, silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada sebuah pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.